Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi bersama kami di Neos Karis. Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang topik yang dimana ini adalah masalah tentang bagaimana jiwa manusia menanggapi akan sesuatu perihal. Seperti ini, jika manusia diperhadapkan dengan pencobaan, dia akan memiliki sikap dalam dirinya bagaimana ia menghadapi pencobaan itu. Yang pertama adalah ia menghadapi pencobaan itu dengan bagaimana ia mengeluarkan ekspresi dalam menghadapi pencobaan, dan yang kedua adalah ia takut dalam pencobaan, dalam artian ia lari dari pencobaan itu. Nah, saudara-saudari, sebelum kita mengulik lagi lebih luas dan lebih mendalam lagi tentang topik ini yaitu pencobaan, kami berdua, saya Aryan Dwi Seragi dan Saya Dani Gurun Simbolon akan memandu jalannya perbincangan kita pada saat ini. Dan tidak lupa juga di sini kita telah kedatangan bintang tamu kita ataupun yang menjadi narasumber kita pada topik kali ini yaitu Saudara Herlan Sumanabangun. Nah, beliau merupakan jemaat GBKP ataupun Gereja Batak Kristen Protestan dan sekarang ini menjadi mahasiswa semester 8 ataupun tingkat 4 yang dimana sekarang dalam tahap nyusun skripsi. Iya, nyusun skripsi. Nah, beliau nanti akan memberikan tanggapan-tanggapannya seputar dengan apa yang dimaksud dengan pencobaan dan bertahan dalam pencobaan. Jadi seperti yang telah kita bahas tadi bahwasanya pada kali ini kita akan membahas itu tentang bagaimana sebenarnya bertahan dalam pencobaan. Nah, saudara Herlan, di awal tadi saudara Dani telah mengatakan bahwasanya ketika menghadapi pencobaan ada dua sikap yang kita bisa lihat dari manusia seperti itu. Yang pertama tadi dengan berani yaitu menghadapi pencobaan itu, dan yang kedua yaitu takut, ada rasa takut seperti itu untuk menghadapi pencobaan itu yang mengakibatkan dia tidak mampu. Betul, tidak mampu dan meninggalkan pencobaan itu, tidak dihadapi seperti itu. Nah, menurut saudara Herlan sendiri, bagaimana sebenarnya pencobaan ini? Apakah memang ini adalah hal yang memang harus dihadapi atau memang ditinggalkan? Ditinggali. Ya, terima kasih untuk saudara Ariando. Pembahasan kali ini mengenai bertahan dalam pencobaan dan juga bagaimana kita mengatasi pencobaan ini. Apakah ketika kita dihadapkan pencobaan dalam kehidupan kita, apakah kita lari atau bertahan? Nah, ini sangat menarik ini saudara, karena di kalangan sekarang banyak remaja ataupun orang tua ketika mereka diperhadapkan dalam pencobaan, tentu mereka akan lari. Betul. Mereka akan lari, mereka akan sulit untuk menerima keadaan yang telah ditimpakan kepada mereka, yang telah diberikan pencobaan-pencobaan yang bahkan mereka sendiri tidak sanggup untuk bertahan. Tetapi tentu ketika kita diperhadapkan dalam pencobaan itu, ketika kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan juga penolong kita, seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, di situ dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya ketika kita berada dalam pencobaan, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia karena Dia yang memelihara. Nah, memelihara ini dalam artian Dia yang merawat kita. Tentu ketika Dia merawat kita dan Dia memelihara kita, Allah tidak mungkin membiarkan kita berada di dalam pencobaan. Dan juga ini menjadi sangat menarik karena ketika kita melihat orang-orang yang sangat, saya tidak berani mengatakan imannya lemah atau bagaimana, tetapi terkadang mereka lari dari pencobaan ini, mereka tidak mampu menghadapinya. Bahkan ketika mereka diperhadapkan dalam pencobaan ini, ada satu kalimat yang membuat dia merasa bingung dan lain sebagainya, tetapi kalimat itu tidak pantas untuk diucapkan. Kalimat seperti ini:
Tuhan, aku menderita. Tuhan, banyak sekali pencobaan-pencobaan yang aku alami. Aku tidak sanggup. Ini semua berasal dari Engkau, Tuhan. Aku menyalahkan Engkau atas pencobaan dan penderitaan yang telah Engkau limpahkan kepada aku. Tapi pada dasarnya, pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Pencobaan bukan berasal. Iya, pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Tetapi dari dalam diri manusia. Karena kita melihat kalau misalnya dalam doktrin teologi ataupun mengenai doktrin dosa, dosa itu mengubah segalanya. Dosa membuat kita terpikat akan hal-hal duniawi dan juga menjauhkan kita kepada hal-hal yang membuat kita bisa hidup dengan tenang bersama dengan Allah. Dosa yang memisahkan kita. Berarti eksistensial dari dosa ini sendiri adalah memisahkan manusia antara manusia dengan Tuhan. Iya, betul sekali. Berarti dalam artian kata dosa telah menjajah manusia. Iya, dosa sudah menjajah manusia karena dosa itu sudah ada di dalam diri manusia itu. Baik. Jadi yang saya tangkap tadi bahwasanya pencobaan tidak berasal dari Allah. Iya, Artinya Allah tidak ingin mencobai manusia seperti itu. Malah justru sebaliknya, karena dosa yang ada dalam diri kita, maka pencobaan itu ada seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, bisa saudara jelaskan lagi hubungan dosa ini dengan pencobaan itu seperti apa gitu? Apakah memang dengan adanya dosa ini ada dosa kecil, dosa besar, dan akibatnya ada yang kecil, ada yang besar seperti itu kan bisa saja seperti itu. Oh, tunggu. Iya. Seperti dosa kecil, dosa besar. Karena ada anggapan dari orang-orang di luar sana juga beranggapan bahwa jika kita mencuri uang 5.000 dibanding uang 100.000, ia mengkonsepkan itu sama-sama berdosa. Tetapi karena sama-sama berdosa, mending ngambil yang 100.000 karena lebih besar. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa jika engkau mengambil uang 100.000 daripada 5.000, lebih berdosa yang ngambil 100.000 daripada yang 5.000. Mungkin itu juga dikonsepkan dalam dosa kecil, dosa besar. Ya bisa dijawab atau ditangkap dari saudara. Iya, betul. Iya, yang pertama itu mengenai pencobaan ini kita harus mengetahui kalau misalnya dalam sisi teologis kita harus mengetahui apa sebenarnya akar kata dari kata pencobaan ini. Nah, kata pencobaan ini berasal dari bahasa Yunani, Peirasmos. Iya, Peirasmos. Jadi itu diartikan sebagai uji coba, godaan, dan pengujian. Nah, saya tapi ngomong mengenai bertahan dalam pencobaan ini seperti hampir mirip dengan judul skripsi saya. Jadi judul skripsi saya, soalnya saya mengambil dari konteks Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Jadi ketika saya menggali pencobaan ini dalam bahasa Yunani itu, Peirasmos itu dari buku Expository of Dictionary dari karya Deren kalau tidak salah saya. Iya, karena itu. Jadi di situ dikatakan bahwasannya Peirasmos itu diartikan sebagai pengujian, uji coba, dan godaan. Nah, tadi saudara mengatakan, saudara Ariando, apa hubungan pencobaan dengan dosa? Nah, tadi kan dari bahasanya itu kan dikatakan godaan. Kita bisa melihat konteks pada masa kisah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka jatuh dalam dosa? Untuk pertama kali. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Betul sekali. Sehingga dosa ini yang menggerakkan hati manusia. Nah, ketika si ular menyuruh Hawa untuk memakan buah itu, si Hawa kan tergoda. Itulah godaan tadi. Berarti kata godaan kembali lagi kepada akar kata yang tadi ya. Iya, Peirasmos, pencobaan, pengujian. Jadi godaan. Nah, sebelum itu kan Allah sudah melarang kepada Adam bahwasanya buah pengetahuan dan yang baik itu tidak boleh dimakan. Itulah yang menjadi salah satu pengujian bagi mereka, ujian. Jadi tunggu dulu ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Berarti ternyata pada saat Allah memberikan sebuah mandat kepada manusia untuk memakan berbagai buah yang ada di taman itu, tetapi ada buah yang tidak boleh dimakan. Berarti itu adalah sebuah ujian juga. Supaya jangan engkau makan buah yang aku larang. Artinya di sini kita bisa melihat bahwasanya dengan cara seperti itu apakah mereka patuh atau tidak? Ada kata uji.
Iya. Ya, berarti bisa dijelaskan kembali kepada saudara Herlan Surmana Bangita Iya. tentang Oleh uji. betul. Oleh karena itu ketika Allah memberikan mandat kepada Adam pada saat itu, ternyata si ular ini sangat cerdik. Dia menyuruh atau menggoda, menghasut Hawa untuk memakan buah ini. Lalu ketika dia ingin memakan buah ini, dia juga menawarkan kepada Adam. Nah, ketika mereka berdua memakan buah ini, tentu mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, terjadi pemisahan antara Allah dengan manusia. Artinya ada kesenjangan. Ada kesenjangan, iya. Jadi itulah yang membuat hubungan Allah dan manusia tidak lagi bersatu, sulit karena pada awalnya kan manusia itu kudus. Iya, Oh, betul. iya. betul. Tapi ketika natur dosa itu sudah berada di dalam diri manusia, di dalam diri Adam dan Hawa, mereka sangat berdosa, mereka tidak suci lagi, mereka tidak kudus. Ya, jadi yang bisa saya tangkap juga saudara-saudari juga penonton bahwasanya dari sini kita bisa mengetahui adanya kuasa dosa juga. Iya, adanya kuasa dosa. Walaupun memang roh Allah itu ada dalam diri kita sendiri, yaitu Roh Kudus seperti itu. Namun di balik itu, di balik Roh Kudus, kuasa Roh Kudus maksud saya, ada juga yang disebutkan dengan kuasa dosa seperti itu. Nah, itulah tadi yang dikatakan saudara Aaron bahwasanya dosa itu ya ada pengaruhnya ataupun dosa itu bisa dikatakan sebagai sebab dan akibatnya adalah pencobaan. Seperti itu. Apakah seperti itu? Saudara? Iya, betul sekali seperti itu. Maka kalau misalnya kita beranjak dari surat Yakobus, ketika kita memaknai surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18 itu, nah di dalam ayat 15 itu kan dikatakan, saya akan baca ya. Oke, bisa. Ya, 1 Yakobus Yakobus 1 ayatnya yang ke-15 dikatakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berarti Kematian. Iya, maut itu kematian. Oh, berarti dalam konteks ini seperti kita dengar pada ayat pertama awal-awal kata pertama, apabila keinginan itu dibuahi, apa yang lanjut? Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Berarti keinginan dalam hal artian ini berarti keinginan yang sifatnya duniawi ya. Iya, betul sekali. Keinginan yang mungkin dalam artian tidak sesuai dengan kehendak Allah akan melahirkan dosa. Karena mungkin ada keinginan-keinginan yang sesuai dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ya seperti mungkin agar kita selalu beribadah kepada Tuhan, kita memberikan kasih kepada sesama karena hukum yang pertama adalah kasih yang utama dan tidak ada hal yang menentang itu adalah kasih. Tetapi berarti dalam artian ini jika kita mengulik dari dari ayat yang telah dibacakan oleh saudara Herlan, di mana dikatakan bahwa apabila keinginan itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Berarti ini bersifat duniawi ya, bersifat duniawi yang jauh dari sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, bisa lanjut oleh saudara Herlan tentang itu. Sehingga ketika dosa itu telah melahirkan maut, timbullah pencobaan-pencobaan dalam diri manusia. Iya, Aisyah. Oke. Memang kalau kita back ataupun balik lagi seperti itu dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab juga Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti itu, memang keinginan dari dosa itu ya membuat manusia celaka seperti itu. Walaupun memang nikmat memang, tapi nikmatnya sementara. Namun akhirnya ya kepada maut ataupun kematian juga. Artinya membuat manusia itu celaka seperti itu. Jadi tolong saudara jelaskan lagi dalam konteks Yakobus ini bagaimana sebenarnya pencobaan itu seperti itu, dan bagaimana pada saat itu konteks dari sosial ataupun kehidupan masyarakat ataupun tujuan dari surat Yakobus ini seperti apa sebetulnya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah saudara Arindo lontarkan kepada saya sebagai narasumber. Bagaimana konteks sosial kehidupan di dalam surat Yakobus ini? Yakobus. Iya. Jadi dan juga apa tujuannya? Nah,
Tujuan dari surat Yakobus ini ditujukan untuk orang-orang yang menderita pada saat itu. Orang-orang yang memiliki penderitaan-penderitaan dan dihadapi oleh pencobaan-pencobaan yang seharusnya tidak mereka alami. Nah, dalam konteks sosial yang terjadi pada saat itu, kita bisa melihat kisah tentang Kaisar Nero. Mungkin teman-teman tahu tentang Kaisar Nero. Kaisar yang paling kejam ya. Kaisar yang paling kejam. Bahkan pun seekor lalat tidak mau menghinggap di tubuh Nero itu sendiri karena saking kejamnya. Nah, pada saat itu, pada konteks Yakobus ini, sosialnya itu dan juga agamanya, orang-orang Kristen pada saat itu difitnah oleh Kaisar Nero itu sendiri, dibantai secara membabi buta dan lain sebagainya. Bahkan mayat-mayat mereka diseret, bahkan dibakar hidup-hidup. Sangat kejam sekali Kaisar Nero ini pada saat itu. Sehingga tujuan dari surat Yakobus ini untuk menguatkan iman mereka, untuk memulihkan. Bahkan pun di dalam golongan-golongan orang-orang yang berdiaspora pada saat itu, ada dalam surat Yakobus ini mengenai orang kaya dan juga orang miskin. Bahkan pun orang kaya ini menindas orang miskin. Iya. Nah, padahal mereka satu golongan loh, satu keluarga lah ibarat katanya, satu keluarga. Berarti maaf saya potong sedikit. Berarti dalam satu keluarga besar lah mungkin ya. Iya. Dalam satu keluarga besar pastinya terdapat perekonomian yang kurang dan juga mungkin memumpuni atau berlebih. Ternyata dalam satu keluarga pun saling mengucilkan seperti Saling mengucilkan padahal keluarga. padahal keluarga. Iya, mereka menindas yang miskin. Iya. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang berada di luar Palestina pada saat itu, yang tinggal di daerah-daerah Asia kecil seperti di Mesir, Turki, Yunani dan juga Romawi. Atau Israel diaspora. Iya, diaspora. Jadi dengan demikian tadi bahwasanya Yakobus sendiri, surat Yakobus sendiri bertujuan untuk ataupun ditujukan kepada orang-orang yang tanda kutip dalam pencobaan. Iya, dalam pencobaan. Nah, mengenai pencobaan tadi, apa sebenarnya yang dijanjikan ketika seseorang itu dapat mengatasi ataupun melewati bertahan dalam pencobaan? Ya, terima kasih. Satu yang paling penting ketika mereka mampu bertahan dalam pencobaan itu, mereka tentu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, ini bukan saya yang mengatakan ya, ini Alkitab sendiri yang mengatakan. Nah, kita bisa melihat dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Berarti dalam ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang tahan uji. Iya, berbahagialah. Ya, berbahagia. Berarti dalam artian tahan uji dan juga berbahagia. Berarti di sini surat Yakobus ini mau agar orang-orang itu mampu bertahan dalam uji itu. Dan jika mereka ini yang mampu tahan uji, mereka akan menerima, memperoleh sesuatu. Mahkota kehidupan. Berarti kembali lagi kepada seperti konsep tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Berarti tentang pencobaan ini, apa yang karena kita telah menerima dosa itu yang memberikan pencobaan juga kepada kita. Berarti inilah ini mutlak bukan dari apa yang Allah sendiri langsung melakukan kepada kita, tetapi karena lebih dahulu apa yang telah kita berikan, apa dosa yang telah kita keluarkan, mungkin ada hati orang yang sakit akan apa yang kita katakan, perilaku kita yang tidak berkenan kepada orang lain, seperti yang saya katakan tadi, kita tabur dan kita menuai itu sendiri. Ternyata kita memperoleh pencobaan. Konsep dari tabur tuai, dosalah yang memberikan kita maut itu sendiri. Dan juga dikontekskan kepada ini, ayat ini berarti dalam surah Yakobus ini mereka penulis ini sendiri Yakobus ingin agar para jemaat-jemaat pada saat itu
dapat mampu tahan uji atau dalam pencobaan ini sendiri. Ya, ini juga menarik karena ada beberapa anggapan orang ya. Beberapa anggapan bahwa ternyata pencobaan itu mungkin jika dikonsepkan bukan datangnya dari Allah. Tetapi ketika orang yang benar-benar mengimani Allah itu sendiri dalam Yesus Kristus, mengapa mereka harus menerima pencobaan yang mungkin dia mengkonsepkan bahwa ia tidak dapat tahan uji atau ujian ini atau pencobaan ini melampaui dari kekuatannya sendiri. Ya, mengapa manusia-manusia yang dalam kategori yang berada dalam kasih Kristus yang mengimani Yesus Kristus harus menerima pencobaan? Karena pada dasarnya mereka masih diliputi oleh dosa itu sendiri. Ya, dosa itu tidak akan pernah hilang, dan juga walaupun kita percaya kepada Yesus Kristus, walaupun kita hidup dalam kasih Yesus Kristus, tentu kita akan mendapatkan pencobaan-pencobaan karena dosa itu masih melekat di dalam diri kita. Karena dosa yang menunggangi diri kita sendiri, dia yang memimpin diri kita sendiri. Ya. Dia juga menjadi salah satu panduan di dalam diri kita sendiri untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk mengajak kita, sehingga dari dosa inilah ya kan, ketika dosa ini melahirkan maut, nah maut ini akan melahirkan pencobaan-pencobaan dan hawa nafsu yang sebenarnya yang tidak diinginkan oleh Allah tetapi kita lakukan. Iya. Jadi seberapa besar pun iman kita kepada Yesus Kristus, seberapa besar pun kasih kita kepada Yesus Kristus, tetapi ketika kita masih diliputi oleh dosa, tentu kita akan mengalami pencobaan. Jadi jangan pernah sesekali kita mengatakan ataupun beranggapan bahwasanya Allah ini yang memberikan pencobaan ataupun penderitaan di dalam kehidupan kita. Itu tidak boleh, itu salah. Berarti dalam jawaban-jawaban saudara Herlan, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya dosalah sebagai penggerak. Dosa sebagai penggerak dalam hati manusia. Iya. Karena juga ada dikatakan dalam kitab bahwa roh itu penurut tetapi daging lemah. Bagaimana manusia tidak mampu untuk mengatasi dari berbagai dari pencobaan-pencobaan ini sehingga ia memiliki pemikiran bahwa Allah lah yang bertanggung jawab atas kesalahan atas apa yang aku terima. Berarti jika Allah yang memberikan ini, ia harus bertanggung jawab. Berarti dalam hal ini ia mempersalahkan Allah dan mempersalahkan Tuhan dalam apa yang ia terima. Jika pemikirannya yang mengatakan bahwasanya pencobaan itu berasal dari Allah. Ya baik. Jadi saudara-saudari, berdasarkan tadi apa yang disampaikan, dapat juga disimpulkan bahwasanya di sini dosa itu adalah sebab dan akibat dari dosa itu ya pencobaan tadi. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwasanya dosa itu bukan berasal dari Allah, namun karena dosa yang ada di dalam diri setiap manusia, nah itulah yang membuat adanya pencobaan itu. Jadi saudara Herlan, mengenai tadi apa yang telah dijelaskan oleh saudara tadi sudah cukup jelas. Namun apakah ada lagi tambahan ataupun apa yang ingin disampaikan kepada penonton Neos Charis? Ya, silakan. Terima kasih. Yang pertama yang harus kita lakukan itu ialah ketika kita mendapatkan pencobaan ataupun penderitaan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari. Tidak boleh lari. Kita harus menghadapi penderitaan itu. Dan juga kita tidak boleh menyalahkan Allah atas penderitaan yang kita hadapi. Ketika kita lari dari penderitaan yang kita alami itu tandanya kita kalah. Kita tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Nah, bagi mereka yang bertahan dalam pencobaan, bagi mereka yang berjuang untuk mampu bertahan dan juga tidak menyalahkan Allah atas penderitaan-penderitaan yang dialaminya, itu menjadi salah satu nilai plus di dalam diri kita dan juga nilai plus bagi Tuhan. Berarti apapun yang kita terima, baik itu pencobaan
atau mungkin hal-hal yang membahagiakan, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jika kita diberikan pencobaan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dengan penuh pengharapan dan juga dengan perbuatan. Tidak mungkin kita meminta kepada Tuhan tanpa adanya tindakan dari diri kita sendiri. Iya, Mungkin usaha. berusaha tentunya. Tetapi jika kita juga menerima hal-hal yang bahagia dalam diri kita, kita tidak boleh juga melupakan Dia, melupakan Tuhan Allah. Karena baik hidup dan mati kita hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Iya. Jadi untuk mengakhiri ya, mungkin. Tapi ada sedikit yang menarik ini, saudara. Oh, benar-benar. Iya. Jadi ketika kita mendapatkan pencobaan ataupun penderitaan itu, kita harus menganggap bahwasanya pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Loh. Ini bukan saya yang mengatakan. Oh, ada lagi sumbernya. Ada dari Alkitab juga, dari surat Yakobus. Kita bisa melihat dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Oh, berarti menurut saya nih ya, menurut hemat saya. Mengapa surat Yakobus mengatakan demikian? Bahwasanya ketika kita menerima pencobaan, dikatakan situ supaya kita berbahagia ya. Iya, kita berbahagia. Berarti ternyata Tuhan Allah masih melihat kita. Tuhan Allah memperhatikan kita. Iya, betul sekali. Sama seperti tadi yang kita bahas tentang sebelumnya, bahwasanya ada uji. Allah ingin melihat bagaimana kita ketika memperoleh atau mendapatkan pencobaan di dalam hidup kita. Apakah kita mampu untuk keluar dari uji itu atau pencobaan itu? Apakah kita malah masuk ke jurang yang lebih dalam? Dan Allah memberikan pilihan kepada kita, karena memang Allah telah memberikan kita berbagai kehendak di dalam dunia ini. Ketika kita memilih untuk masuk ke dalam jurang, kita kalah. Kita kalah dalam dosa itu tadi. Tetapi kita memilih untuk tetap berpengharapan, bertahan dalam ujian, dalam pencobaan, dan sampai kita menerima mahkota kehidupan, kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus melalui perantaraan juga Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita ya. Jadi jika kita konsepkan nih lebih dalam, untuk mengakhiri pembahasan kita, ada lagi pembahasan yang sedikit ditarik ke dalam perjanjian lama tentang kisah Ayub. Nah, bagaimana mungkin seseorang dapat berbahagia memperoleh pencobaan ini, sementara Ayub yang kehilangan harta yang begitu banyak, kehilangan bahkan sahabat-sahabatnya pun menjauhi dia. Sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa engkau harus bertobat karena engkau pasti telah melakukan dosa berat. Bagaimana menurut saudara Herlan mengkonsepkan kita harus berbahagia ketika kita memperoleh pencobaan, tetapi diperhadapkan dengan kisah Ayub sastra pada perjanjian lama yang ia kehilangan hartanya, tetapi memang di ujungnya ia memperoleh sesuatu hal yang berlimpah. Bisa saudara Herlan jelaskan? Ya, jika berbicara mengenai kisah Ayub ini sangat menarik karena kita juga mengetahui bahwasanya bukan Allah yang mencobai dia, tetapi tapi memang iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub itu sendiri. Bahkan keledai-keledainya hilang, anaknya pun meninggal. Bahkan pun istrinya juga sempat mengatakan tidak layak lagi lah untuk menyembah Allah itu karena atas penderitaan-penderitaan itu, kalau tidak salah terdapat dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Di sini akan saya bacakan. Istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Nah, jadi bahkan istri Ayub sendiri pun menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah itu sendiri. Tapi ketika istri Ayub mengatakan seperti itu, ada juga jawaban Ayub di ayat selanjutnya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam artian ketika Allah memberikan yang baik kepada kita, kita juga tentu harus menerima yang buruk pada kita. Ya. Jika dari ayat ini saya mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita mengimani Allah, kita mengimani Tuhan, seperti pada saat ini dalam perjanjian baru Yesus Kristus, tidak melulu hal baik akan datang pada kita. Iya. Sama seperti kepada perjalanan Rasul Paulus yang menginjili orang-orang di kitab-kitab Galatia, Efesus, Filipi dan seterusnya.
pasti akan ada hal-hal buruk. Banyaknya pencobaan-pencobaan, banyak siksaan-siksaan yang terjadi pada jemaat. Tetapi hal itu tidak membuat keimanan manusia itu runtuh begitu saja. Harus tetap memperteguh, memperkuat ya. Jadi pada kisah Ayub ini memang benar-benar menghancurkan seharusnya jika manusia biasa, padahal memang Ayub ini manusia biasa, tetapi jika keimanan manusia biasa pastinya akan goyah tentunya, apalagi jika menerima pencobaan yang begitu berat ya saudara Herlan ya. Tetapi kita lihat juga pada kisah Ayub, kisah-kisah terakhirnya ternyata ia memperoleh bahkan 2 kali lipat kalau nggak salah ya, atau berkali-kali lipat. Berarti ternyata ketika kita memenangkan dosa, kita menaklukkan dosa, kita memperoleh mahkota kehidupan. Wah, sungguh sangat kisah yang sangat menarik, dan juga pembahasan ini juga sangat menumbuhkan pemahaman kita, menumbuhkan intelektualitas kita tentang pencobaan ini. Bertahanlah dalam pencobaan, teguhlah dalam iman kita, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberikan kita kehidupan. Ya, mungkin kepada saudara Herlan untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, adakah nih cara jitu dari saudara Herlan agar kita teguh dalam agar kita mampu bertahan dalam pencobaan? Karena banyak orang-orang Kristen pada saat ini yang mengaku bertuhan, yang mengaku rajin ke gereja, mengaku ikut dalam perkumpulan para bapak, mama, para ibu, bapak, para perkumpulan sekolah minggu, tetapi ketika dia memperoleh pencobaan, ia mulai berpendapat bahwasanya Allah lah yang memberi pencobaan kepada diriku, dan Allah tidak mengasihi diriku. Aku ternyata adalah orang yang ibaratnya disudutkan oleh Tuhan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya bahagia. Kenapa aku tidak? Mengapa aku melulu yang harus menerima pencobaan? Allah yang harus bertanggung jawab atas masalahku. Allah lah yang harus mengatasi masalahku. Ternyata dia beranggapan bahwa Allah lah sang pemberi masalah. Tetapi ternyata seperti kata Yakobus tadi, tidak ya para sahabat-sahabat. Nah, tips jitu dari saudara Herlan agar kita mampu bertahan di dalam pencobaan. Ya, kita harus berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Kita harus mengandalkan Dia, bahwasannya tentu Dia akan menyelamatkan kita, tentu Dia akan menopang kita. Karena mungkin sudah saya katakan juga ya mengenai 1 Petrus 5 ayat 7, yang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya ketika Allah memelihara kita, tentu Dia tidak akan meninggalkan kita. Tentu Dia akan menyirami kita dengan sebutir air ataupun dengan berkat-berkat yang melimpah dalam diri kita, agar kita mampu bertahan dalam pencobaan itu. Gak mungkin Allah yang memelihara kita, Allah pula yang menjatuhkan kita ke dalam pencobaan. Berarti kita harus tetap berpikir positif dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, bahwa Ia adalah Juru Selamat. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan juga bukan tidak mungkin, malah Yesus sendiri yang membawa kita ke dalam dosa agar kita mampu kalah dari si dosa tadi. Ya. Untuk penutup, adakah kata-kata dari saudara Ariando Yobel Saragi? Ya, baik. Jadi saudara-saudari, demikianlah yang menjadi perbincangan kita, yaitu seputar topik hangat tentang pencobaan. Dan bagaimana cara bertahan pencobaan, dan bagaimana kehadiran Allah juga tadi sudah kita bahas di dalam pencobaan manusia seperti itu. Yang artinya memang tadi bahwasanya ketika kita berhasil dalam bertahan dan berhasil melewati pencobaan itu, di situ kita juga berhasil mengalahkan kuasa dosa. Ya. Jadi terima kasih saudara Herlan atas penjelasannya yang sudah cukup banyak menambah wawasan kita, dan tentunya semoga menginspirasi dong. Iya, betul. Harus. Semoga juga ini bisa menambah ataupun meneguhkan iman kepercayaan kita seperti itu. Dan demikianlah saudara-saudari, sahabat Neos Charis, perbincangan kita pada saat ini. Akhir kata, saya Ariando Yobel Saragi dan teman saya Dani Gurun Simbolon dan Herlan Surmana Bangun mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari saudara-saudari yang telah menonton video ini, dan kami juga mengingatkan supaya jangan lupa untuk mendukung
program ini, tayangan ini dengan mengklik like, subscribe, dan share ke teman-teman kita. Baik, akhir kata kami mengucapkan Neos Karis.